Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran seni tari kali ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang penciptaan tari. Apakah ada yang tahu atau apakah ada yang punya bayangan tentang tari atau tidak? Terus kira-kira penciptaan tari itu kita harus ngapain? Ya, betul. Penciptaan merupakan membuat sesuatu yang harus membuat sesuatu yang baru tentunya. Yang namanya mencipta tari yaitu menciptakan hal-hal yang baru. Menciptakan tari yaitu berawal dari yang tidak ada menjadi ada, atau menjadi sebuah karya baru. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran, peserta pada fase ini, peserta didik, mampu menciptakan karya tari kreasi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu bisa mengeksplorasi gerak tari sesuai dengan tema. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tematik. Yang pertama, pernahkah kalian menciptakan gerak tari? Nah, gerak tari apakah yang kalian pernah ciptakan? Misalnya kayak gerak-gerak tangan maupun gerak sederhana kaki, berjalan atau hentakan kaki. Terus apa saja langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan gerak? Nah, dalam menciptakan karya tari tentunya harus menentukan apa? Ya, betul, harus menentukan tema. Selain menentukan tema, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, betul, mengeksplorasi. Oke, kali ini kita akan bahas ya. Mengeksplorasi. Eksplorasi merupakan suatu pengalaman melakukan penjajahan gerak untuk menghasilkan sebuah teknik gerak. Sedangkan improvisasi merupakan pengalaman untuk mencari teknik-teknik gerak yang sudah diperoleh. Kemudian evaluasi. Evaluasi merupakan pengalaman untuk menilai maupun menyeleksi gerak yang telah dihasilkan. Yang terakhir yaitu komposisi. Komposisi adalah mencari gerak dan selanjutnya membentuk suatu tarian. Tugas untuk hari ini, silahkan kalian bisa membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, penentuan pertanyaan yang mendasar yaitu kelompok ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kemudian silahkan kalian membuat kelompok, kemudian menentukan tema dan lain sebagainya. Sebelum Ibu memulai, Ibu akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dan dipahami sebelum kalian akan mempraktekkan dalam menciptakan gerak. Tadi sudah dijelaskan dalam menciptakan gerak yaitu kita harus menentukan tema. Kita bisa mengeksplorasi, kemudian mengimprovisasi, kemudian evaluasi, dan selanjutnya adalah komposisi. Nah, untuk macam-macam tema terdiri dari 3 yaitu tentang lingkungan, sosial, maupun tentang flora dan fauna. Jenis-jenis tari dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu tari dramatik. Tari dramatik merupakan suatu karya seni tari dalam penyajiannya menggunakan suatu alur cerita atau
dalam penyajiannya terdapat latar belakangnya. Contohnya apa? Lah, contohnya yaitu tari Bambangan Cakil dan tari Bondan Tani. Yang kedua yaitu tari non-dramatik. Tari non-dramatik merupakan karya tari dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita, tapi menggambarkan sesuatu. Apa contohnya? Yang ketiga adalah tari heroik. Tari heroik merupakan tari yang berbentuk atau menggambarkan suatu peperangan atau tanding. Contohnya tari Prawiro Watang. Kemudian yang terakhir yaitu tari erotik, yaitu suatu karya tari yang menggambarkan suatu percintaan antara pria dan wanita. Contohnya tari Karonse. Dalam menentukan karya tari bisa kita ambil dari lingkungan sekitar. Contohnya tadi sudah dijelaskan kan, ada lingkungan, sosial, flora dan fauna. Nah, untuk dari lingkungan, contohnya dari kejadian yang ada di sekitar kita, contohnya kejadian tanah longsor, kemudian banjir. Contoh lain lagi sejarah tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, kemudian contoh sosial lainnya seperti yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti misalnya yang terdapat pada pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat seperti nelayan maupun petani. Nah, itu bisa diambil dari pekerjaan suatu masyarakat di sekitar. Untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk tugasnya jangan lupa kalian membuat kelompok terdiri dari 4-5 orang, kemudian menentukan tema dan gerak. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.